Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara yang beriman kepada Yesus Kristus dipelihara sempurna, disembuhkan hidup saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, viral ya, seorang ibu ya yang bisa menyembuhkan dan membuat bagian tubuh yang tidak normal menjadi normal, saudara ya. Sebut saja Ibu Ida Dayak ya. Nah, saya ingin menanggapi dan juga memberikan pemahaman kepada saudara bahwa apakah kita sebagai orang Kristen diperbolehkan untuk datang kepada Ibu Ida, berobat kepada Ibu Ida ya, dalam konteks Ibu Ida yang saya bahas hari ini, saudaraku. Nah, saya sendiri tidak mengetahui pasti metode yang digunakan oleh Ibu Ida, saudaraku. Ya, apa yang dia lakukan? Apakah dia berkaitan dengan praktek perdukunan atau hanya pijat tradisional? Ya, saya belum terlalu paham. Tetapi menurut saya, dan kita sinkronkan Alkitab, selama pelayanan itu hanya sebagai pijat tradisional dan tidak melibatkan kuasa setan, kuasa iblis di dalamnya, saudaraku, maka menurut saya tidak ada masalah. Karena saya pun pernah tangan saya ya, keseleo, saudara, lalu saya urut, saya bawa ke tukang urut, untuk memperbaiki dengan minyak-minyak yang biasa saja, saudaraku ya. Itu tidak ada masalah. Kecuali di dalam penyembuhan itu sudah melibatkan kuasa kegelapan, ada semedi, ada dupa-dupa, saudaraku. Itu tidak benar dan tidak diizinkan oleh Alkitab atau firman Tuhan. Saya ingin membacakan sebuah kebenaran di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 31, saudara. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Elohimmu. Ya. Ini firman Tuhan kepada Musa untuk dipesankan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak datang kepada para peramal atau roh-roh peramal, saudara, atau dengan kata lain praktek perdukunan. Jadi Tuhan tidak mengizinkan umatnya bangsa Israel untuk datang kepada roh peramal atau tukang-tukang tenung. Itu ditujukan kepada umatnya pada zaman itu, saudaraku. Dan tentu saja berlaku sampai saat ini kepada orang-orang, kepada kita yang percaya Yesus Kristus. Tuhan menginginkan kita mencari Dia sungguh-sungguh. Dan ketika kita sakit, saudara, apa yang harus kita lakukan pertama? Kita berdoa kepada Tuhan, minta penyembuhan, tuntunan Tuhan. Jadi saudaraku, jelas Tuhan tidak menginginkan kita sebagai orang percaya datang kepada peramal atau seorang yang disebut DUKUN ya. Di dalam Yeskiel 13 ayat 2-23, Elohim mengutuk para nabi palsu dari Israel karena mereka bernubuat bahwa tidak akan ada hukuman yang datang. Mereka bernubuat palsu dengan mengatakan bahwa bangsa itu aman sekalipun mereka hidup dalam DOSA, kejahatan. Nah, jadi Tuhan tidak ingin kompromi di sini, saudara. Elohim mengutuk yang namanya nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena tidak berasal daripada Elohim. Kita sebagai orang percaya, Dia menginginkan kita hidup berseru dan berserah kepada Dia sungguh-sungguh, apapun masalah kita. Sekaligus dari channel ini saya berpesan kepada saudara. Mungkin saudara melihat hari-hari ini viral ya, di mana ada banyak korban yang datang kepada dukun untuk menggandakan duit karena ingin cepat kaya, saudara. Ini juga pesan yang
penting untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena mungkin bisa saja ada orang yang tergiur, ingin cepat terlihat kaya, melewati jalan pintas, tetapi ujung-ujungnya nyawa yang harus melayang. Hati-hati saudara. Hidup ini syukuri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita syukuri. Berserah kepada Tuhan, khususnya saudara seiman. Minta pertolongan Tuhan Yesus. Dia sanggup dan dia mampu. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menuntun hidup kita, saudara. Dan sekali lagi, ya, saya tidak bisa menghakimi apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Daya yang viral hari-hari ini. Ya, karena saya tidak melihat langsung bagaimana metode penyembuhan yang dilakukan, hanya melihat sepintas dari media sosial. Tetapi selama itu hanya sebagai pijat tradisional, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada praktek perdukunan dan kemudian ada semacam ritual, saudara. Kemudian mengorbankan semacam apa ya, ayam-ayam yang khusus begitu ya. Nah, itu sudah nggak bisa. Tetapi selama hanya pijat tradisional tanpa ada opo-opo, maka saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi sekali lagi saya tidak bisa berkomentar, memberikan satu kesimpulan. Ini hanya pengamatan saya sepintas, saudaraku. Dan Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh datang kepada roh-roh peramal, orang-orang yang meramal, ya, tukang-tukang tenung. Tetapi kita menaruh harap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, siapapun mereka Tuhan, khususnya saudara seiman yang mengalami masalah, Tuhan tolong buka jalan bagi hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau sanggup menyatakan kuasa mujizat-Mu sampai saat ini. Demi Kristus Yesus hamba berdoa, haleluya, amin.